Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama kaidah pencacahan. Nah, kali ini kita akan membahas soal permutasi yang sebelumnya soalnya sudah disampaikan. Harapannya kalian sudah mengerjakan semuanya dan silahkan menyimak pembahasan berikut. Dan untuk soal-soal yang akan kita bahas, penyelesaiannya akan kita gunakan aturan permutasi ya. Jadi untuk yang menggunakan aturan perkalian diperbolehkan. Oke, langsung saja. Oke, langsung ke nomor 1. Pada suatu konferensi, hadir 7 negara, yaitu negara A, B, C, D, E, F, dan G. Bendera masing-masing negara akan dikibarkan pada tiang yang diatur menjadi satu baris. Oke, sampai sini kebayang ya. Banyak cara mengatur 7 bendera tersebut agar bendera A dan B itu terletak di ujung. Oke, perhatikan ya. Untuk caranya, jadi misal ada 7 tiang bendera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Di sini diketahui bahwa di paling ujung itu hanya untuk bendera A dan B. Artinya yang di ujung, ingat ujung itu ada di ujung paling depan dan ujung paling belakang ya. Ini hanya ditempati oleh A atau B. Begitupun yang paling belakang hanya boleh ditempati oleh A maupun B. Gitu ya. Nah, baru yang tengah itu nanti diacak. Dari dari C, D, E, F, dan G. Oke. Jadi yang pertama kita selesaikan adalah berapa banyak cara untuk menentukan letak bendera pada ujung. Oke, pada ujung. Pada ujung kan ada 2 ya. Ada dua tempat. Dan kita ada 2 pilihan benderanya, A dan B. Maka permutasinya 2 dari 2 gitu ya. Permutasi 2, 2. Oke, sesuai dengan aturan permutasi 2, 2. Itu adalah 2 faktorial. Atau kalau kalian jabarkan menjadi 2 faktorial per 2 dikurang 2, 0 ya, 0 faktorial. Sama dengan 2 faktorial dibagi, ingat 0 faktorial itu hasilnya 1, gitu. Sama dengan 2 faktorial, 2 kali 1, benar, sama dengan 2. Ini untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua. Untuk yang kedua kita akan mengacak letak tiang yang kedua, 3, 4, 5, dan 6 ini. Oke, permutasinya, tiangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. N-nya ada 5 berarti. Kemudian ada berapakah bendera yang akan kita tempatkan? 1, 2, 3, 4, 5 juga ya. Berarti 5 dari 5. Sama dengan 5 faktorial per 0 faktorial. 0 dari mana? 5 dikurang 5. Gitu. Sama dengan 5 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu. Sama dengan 5 kali 4 kalikan 3 kali 2 kali 1 hasilnya 120. Maka banyak cara mengatur 7 bendera tersebut. Jadi banyak caranya berapa? Banyak caranya adalah ini yang permutasi 22 tadi dikali permutasi yang 5. Kenapa sama dengan 2 kalikan 120 sama dengan 240. Jadi jawabannya yang C. Seperti itu. Lanjut ya. Lanjut yang kedua. Banyaknya susunan huruf berbeda yang dapat disusun dari kata sukses. Oke. Diperhatikan. Kalau ada huruf seperti ini, S, U, K, S, E, S. Gitu. Kalau ada hurufnya misal S, U, K saja. Berarti kan ini permutasinya 3 dari 3 gitu ya. Karena ini ada huruf yang sama, ini S-nya sama. Maka kita perlu tahu dulu nih,
Huruf-huruf yang sama itu apa saja? Ada S. S itu ada berapa? 3. Kemudian U-nya ada 1, K-nya ada 1, S lagi, E-nya ada 1. Gitu. Maka banyaknya susunan huruf berbeda yang dapat disusun dari kata sukses adalah permutasi dari keseluruhannya berapa hurufnya? S, U, K, S, E, S, ada 6 ya. Kemudian yang sama permutasinya berapa saja? 3. Sebenarnya seperti ini saja cukup, tapi agar lebih jelas dan lengkap, kita tuliskan semuanya, semua hurufnya. 3, U-nya ada 1, K-nya ada 1, E-nya ada 1. Jadi hasilnya 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Atau 1 faktorial itu sama dengan 1, jadi tidak perlu ditulis ya. 6 faktorial per 3 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kita berhenti di 3 faktorial saja, karena di bawahnya ada 3 faktorial juga. Jadi bisa kita sederhanakan, tinggal 6 kali 5 kalikan 4. Gitu, sama dengan 120 juga. Berarti ada 120 susunan. Ini dari mana? Ingat, ini adalah rumus permutasi jika ada unsur-unsur yang sama. Jika ada yang sama nih, dan tidak bisa dibedakan, maka rumusnya adalah permutasi N. N itu adalah jumlah yang disediakan. Kemudian yang samanya ini berapa saja. Diingat ya. Oke, lanjut. Ke nomor 3, Anita mempunyai 4 buku IPA, 2 buku IPS, 2 buku Bahasa Indonesia, dan 3 buku Bahasa Inggris. Buku-buku tersebut akan ditata berjarak di rak. Jika buku sejenis harus dikelompokkan, maka banyak cara menata buku-buku tersebut adalah, caranya seperti ini biar cepat. Permutasi. Kita acak dulu sesuai dengan mapelnya. Ada mapel IPA, ada IPS, ada bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Berarti ada 4 ya. Permutasi 4 gitu. Dikali dengan setiap buku di satu mapel itu bisa diacak. Artinya kalau misal ada buku IPA terpadu 1, IPA terpadu 2, IPA 3, IPA 4 misal. Nah, atau ini IPA dari penerbit A, ini dari penerbit B, ini dari penerbit C, ini dari penerbit D. Nah, buku IPA saja itu bisa diacak lagi ya. Nanti yang IPS-nya ada 2 buku dari penerbit A, misal dari penerbit B. Nah, ini masing-masing bukunya bisa diacak lagi gitu. Maka ini yang pertama ditulis adalah penataan dari tiap-tiap mapel, berarti 4. Dari 4, bukunya 4 ya. Kemudian penataan dari setiap mapel. Yuk, mapel IPA. Mapel IPA itu ada berapa? 4. Oke, 4. Dikali dengan mapel IPS. IPS-nya ada berapa? 2. Kemudian mapel Bahasa Indonesia. Ada 2 juga. Kemudian buku Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya ada 3. Oke, seperti itu. Yuk kita hitung yuk, 4 permutasi 4 berarti 4 faktorial ya. Hafal kan? Pokoknya kalau setiap ada permutasi n itu sama dengan n faktorial. Nih. Oke. 4 lagi berarti 4 faktorial lagi. 2 permutasi 2 berarti 2 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial seperti itu. Kalau kita jabarkan jadi 4 kalikan 3 kali 2 kali 1 untuk yang 4 faktorial, kemudian 4 faktorial berikutnya kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali lagi 2 faktorial berarti 2 kali 2 faktorial lagi berarti 2 kali 1 kemudian 2 faktorial lagi jadi 2 kali 1 lagi dikali 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 yang hasil
sama dengan 13.824 gitu. Seperti itu ya. Nomor 4. 3 pria dan 4 wanita akan duduk dalam satu baris. Oke, banyak cara mereka duduk sehingga yang berjenis kelamin sama itu harus berdampingan. Artinya yang pria harus dengan pria berjajarnya, kemudian baru wanita dengan yang wanita, seperti itu. Atau dibalik, wanita terlebih dahulu baru pria. Yang penting tidak boleh ada pria di antara wanita atau wanita di antara pria. Oke. Jadi kalau digambarkan visualisasinya seperti ini. Ini adalah bangku untuk pria. Ini pria. Kemudian ini adalah wanita, gitu ya. Atau boleh dibalik, yang sebelah kiri adalah wanita dulu, boleh. Wanita, ini pria. Seperti itu. Maka banyaknya cara mereka duduk sehingga yang berjenis kelamin sama berdampingan adalah oke. Sekarang ini sama seperti yang kasus buku tadi, jadi untuk menentukan pria dan wanita pun, oke, ada pria dan ada wanita, jadi ada dua ya. Maka cara menentukan duduknya juga ada permutasi dua-dua, oke, dikali dengan permutasi si pria sendiri itu bisa ditukar. Misal si Andi sama si Andi, si Aan, Amir, dan Ardi misal. Nah, dari 4A itu bisa ditukar-tukar gitu ya. Maka permutasi dari laki-lakinya ada berapa? Ada 3. Ada 3. Kemudian dikali dengan yang wanitanya. Permutasi yang wanitanya ada 4. Berarti 4 dari 4. Kenapa 4 di sini N-nya? Karena bangkunya ada 4. Orangnya juga ada 4. Makanya 4, 4. 3, 3, 2, 2 gitu ya. Oke, yuk. Kita coba permutasi 2, 2. Berarti 2 faktorial kalikan 3 faktorial kalikan 4 faktorial. Sama dengan 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan ini 24 kalikan 6 kalikan 2 sama dengan 288. Seperti itu. Ingat yang ini permutasi pria. Yang ini adalah permutasi pria. Yang ini permutasi wanita. Ini permutasi keseluruhannya, pria dan wanitanya. Pria dulu baru wanita atau wanita dulu baru pria. Ada 2 kan? 2 faktorial, berarti ada 2 cara, yaitu pria wanita, wanita pria. Kalau dijabarkan. Seperti itu. Lanjut. Untuk nomor 5, dalam sebuah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan 5 orang anak akan makan bersama dengan posisi duduk mengelilingi meja bundar. Jika ayah dan ibu duduknya harus berdampingan, maka banyak cara mereka duduk mengelilingi meja bundar tersebut adalah, oke, clue-nya adalah ini, mengelilingi meja bundar. Nih, di sini ya. Oke, nah ini berarti kita menggunakan permutasi siklis. Ingat, siklis itu artinya apa? Siklis itu artinya melingkar. Nah, untuk rumusnya sendiri, P sama dengan N-1 faktorial. Sekarang coba kita lihat. Ada 5 orang anak. Ada ayah dan ada ibu. Berarti totalnya ada berapa orang? Ayah, kalau saya tulis di sini, ayah, ibu, 5 anak. Oke. Ada 7 orang ya. Tapi di sini ada syaratnya. Jika ayah dan ibu duduknya harus berdampingan. Oke, ayah dan ibu harus berdampingan. Jadi ini tidak boleh berpisah nih, ayah dan ibunya. Oke, anggaplah ini adalah 1 orang. Kenapa? Karena tidak boleh berpisah, harus jadi 1. Kemudian ada 5 anaknya. Nah, ditambah 5 anak. Berarti N-nya ada berapa? Ada 6.
Seperti itu. Nah, coba kita selesaikan ya. Banyaknya cara adalah N. N-nya itu adalah 6. 6 itu sebagai N ya. Oke. Maka 6 dikurang 1. 6 dikurang 1 faktorial. Karena menggunakan N-1 faktorial. Oke, tapi tidak hanya selesai di sini saja. Jangan dilupakan, ini ada ayah dan ibu nih. Kasusnya gimana nih? Ayah dan ibu itu juga boleh tukeran. Jadi kalau misal ada mengelilingi lingkaran seperti ini, ada anak 1, 2, 3, 4, dan 5. Misal ini ada ayah dan ada ibu, itu boleh bisa ditukar. Ibu dulu, baru ayah nih. Yang di sini ibu, di sini ayah. Di sini ayah, di sini ibu, bisa ditukar. Maka dikali lagi dengan cara duduk ayah dan ibu, 2 faktorial. Karena ada 2 ayah ibu gitu. Maka menjadi 5 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 sama dengan 5 faktorial itu 120 dikalikan 2 berarti 240 cara. 240 cara. Lanjut ke soal nomor 5. Dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh 8 orang akan ditempatkan pada kursi yang mengelilingi meja bundar. Oke, ini masih sama ya, mengelilingi meja bundar. Jika 2 orang istimewa harus selalu duduk bersama atau berdampingan, maka banyak susunan yang dapat dibuat adalah sama ya, berarti ada berapa orang? 8 orang, tapi 2 diantaranya itu harus berjajar. Berarti ada berapa? Ya, dianggap 7 karena ini tamu istimewa, kemudian ini yang lainnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini harus jadi satu nih, nggak boleh pisah. Berarti ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 min 1 karena n min 1 faktorial. Kenapa dikurang 1 rumusnya? Karena ini mengelilingi meja bundar, berarti ini siklis ya permutasinya. Kemudian kita urus nih yang 2 orang istimewa. Ada berapa cara? Karena ada 2 orang maka 2 faktorial atau permutasi 2 dari 2. Oke, lanjut yuk. Ini 6 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Sama dengan 6 faktorial. 6 kalikan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial itu 120 dikali 6, 720 kalikan 2. Sama dengan 1440 cara. Gitu. Jadi jawabannya yang E. Oke, nomor 5 dan 6 itu soalnya satu tipe ya, siklis. Permutasi siklis diingat, N-1. Lanjut nomor 7, 3 pasang suami istri duduk berdampingan pada satu baris. Oke, ingat ini juga berdampingan tapi satu baris, bukan mengelilingi meja bundar ya. Jadi ini bukan siklis. Jika setiap pasangan suami istri harus duduk berdampingan, maka banyak cara mereka duduk adalah 3 pasang suami istri, berarti ini suami istri yang pertama, ini suami istri yang kedua, ini suami istri yang ketiga gitu ya. Nah, mereka harus duduk berdampingan, berarti ini anggaplah ini 1, ini 1, ini juga 1. Maka ada berapa N-nya? Coba kita hitung, ada 1, 2, 3. Banyaknya cara duduk adalah permutasi 3 dari 3. Oke, karena ada kursinya itu sesuai dengan orangnya, maka 3 dikali dengan kita jabarkan satu-satu. Untuk pasangan yang pertama berarti dikali dengan permutasi 22. Pasangan yang kedua itu juga 22, permutasi yang ketiga 22 juga gitu ya. Oke, maksudnya ini bisa suami dulu baru istri atau istri baru suami, seperti itu.
Jadi sama dengan 3 faktorial kalikan 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 kali 1 itu 6. Kalikan 2 faktorial. 2 kali 1 kalikan 2 faktorial lagi. Berarti 2 kali 1 kalikan 2 faktorial lagi. Berarti kali 2 kali 1. Oke, silahkan dihitung, hasilnya adalah sama dengan 48. Jadi ada 48 cara. Lanjut ya. Nomor 8, dari 5 orang calon pengurus akan dipilih seorang wakil, ketua, dan bendahara. Banyaknya susunan pengurus yang mungkin adalah, oke ini gampang ya permutasinya, jumlahnya ada berapa calonnya? Ada 5, kemudian yang diambil, yang diminta hanya ketua 1, wakil 1, bendahara 1. Berarti ada 3, permutasi 5, 3. Oke, 5 faktorial per selisihnya, 5 dikurang 3 faktorial. Atau 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Sederhanakan duanya karena sama, tinggal 5 kalikan 4, 20, 20 kali 3, 60 cara. Oke, ini mudah ya karena ini adalah permutasi dasar soal nomor 8. Terakhir, Raka akan membuat password untuk membuat alamat email yang terdiri dari 5 huruf, kemudian diikuti 2 angka berbeda. Oke, jika huruf yang disusun berasal dari pembentuk kata pada namanya, maka banyaknya password yang dapat dibuat oleh Raka adalah, jadi yang pertama itu syaratnya, passwordnya itu terdiri dari 5 huruf. Oke, hurufnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Diikuti 2 angka berbeda. Oke, ada 2 angka. Gitu. Jadi ada 5 tambah 2 ada 7. 7 digit ya passwordnya. Oke, nah di sini ada ketentuan lagi. Jika huruf yang disusun berasal dari pembentuk kata pada namanya, berarti ini tuh harus dari kata R, A, K, H, A gitu. Yang ini berarti angka itu dari berapa? 0, 1, 2, sampai 9 gitu. Maka banyaknya password yang dapat dibuat adalah kayak yang huruf dulu, berarti permutasi dari berapa? Yang diminta 5, kemudian yang sama R-nya. R-nya nggak ada ya, berarti 1, kemudian A-nya ada 2, K-nya 1, H-nya 1. Oke. Dikali dengan permutasi yang angkanya, yang diambil 2 ada berapa? 0 sampai 9, berarti ada 10 ya. Tapi yang kita ambil hanya 2, berarti permutasi 10, 2, seperti itu. Yuk kita hitung. 5 faktorial per 2 faktorial. Jadi yang satunya itu ditulis boleh, tidak juga tidak apa-apa, karena 1 faktorial itu hasilnya 1 ya. Dikali dengan 10 faktorial dibagi selisihnya 10 dan 2. Berarti 8 faktorial gitu. 5 kalikan, ya 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial, kita bagi dengan 2 faktorial. Kemudian dikali dengan yang 10 faktorial. Berarti 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Kita sederhanakan. 2-nya kita sederhanakan, 8-nya kita sederhanakan. Berarti tinggal 5 kali 4 kali 3 kali 10 kali 9. Hasilnya adalah 5.400. Gitu. Jadi ada 5.400 cara. Oke.
Bagi yang nanya, ini kenapa rumusnya berbeda? Jadi kalau yang ini menggunakan permutasi biasa, menggunakan permutasi N, R dari N unsur, gitu ya, 2 dari 10. Kalau yang ini itu 5 dari 5 memang, tapi ada yang sama A-nya. Maka menggunakan jika ada R unsur yang sama, seperti yang tadi di kasus buku, kasus kata matematika biasanya dicontoh dari gurunya atau dari buku gitu. Atau kalau di soal ini berarti yang tadi soal nomor 2 yang dari kata sukses. S-nya ada 3. Seperti itu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.